Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sobat, ini adalah video lanjutan atau part kedua dari video perbanyakan philodendron dengan metode cangkok. Bagi sobat sekalian yang belum menonton atau melihat proses cangkok philodendron, bisa dilihat pada video part pertama. Pada video kali ini kita akan melakukan panen hasil cangkok pada Philo mexicanum dan Philo melanocrysum. Kita akan lihat dulu perkembangan atau pertumbuhan akar-akar aktifnya. Apabila nantinya akar aktifnya sudah tumbuh secara sempurna dan jumlahnya sudah cukup banyak, maka untuk proses selanjutnya bisa langsung kita lakukan cutting atau pemotongan. Langkah pertama, kita akan membuka wadah dari media cangkoknya terlebih dahulu. Lalu kita akan bersihkan secara perlahan ya sobat, sampai batang-batangnya bersih dari media cangkok. Kita mulai dari yang pertama, Philo mexicanum. Kita lakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak melukai bagian dari tanaman. Memang agak susah ya guys, karena dari media cangkoknya sendiri sudah menyatu dengan bagian dari akar-akar aktif yang baru terbentuk, sehingga kita bersihkan sebisanya saja agar tidak melukai akar dari tanaman. Untuk selanjutnya pada Philo melanocrysum, kita juga lakukan pembukaan dari wadah media cangkoknya. Setelah itu kita bersihkan media cangkoknya secara perlahan. Akarnya sudah sangat gondrong sekali ya, sudah sangat panjang sekali, sehingga sudah siap untuk dilakukan pemotongan atau cutting. Selanjutnya, langkah kedua. Setelah selesai kita melakukan pembongkaran dari media cangkoknya, setelah itu langkah kedua kita amati dulu untuk pertumbuhan akar-akar aktifnya. Untuk Philo mexicanum, alhamdulillah kalau kita perhatikan untuk akar-akar aktifnya sudah lumayan banyak ya guys. Sudah lumayan gondrong. Di sini kita juga akan menentukan titik batang yang akan kita potong atau kita cutting di sebelah sini. Selanjutnya untuk Philo melanocrysum, di sini juga terlihat pertumbuhan dari akar-akar aktifnya sudah sangat panjang sekali, sudah kelihatan sangat sehat ya sobat. Setelah ini juga kita tentukan untuk titik atau titik batang yang akan kita potong. Kalau kita perhatikan di sini ada dua knot yang mengeluarkan akar aktif, sehingga nantinya bisa kita lakukan cutting menjadi 3 bagian, di sebelah sini dan satunya di sebelah sini juga. Jadi akan kita potong menjadi 3 bagian. Setelah kita amati, sudah dapat disimpulkan bahwasanya proses pencangkokan kali ini kita sudah berhasil 100% ya sobat. Sehingga untuk langkah ketiga akan kita lakukan pemotongan batang atau proses cutting. Untuk Philo mexicanum, jarak antar ruas atau antar knotnya lumayan pendek ya sobat. Kita harus hati-hati dalam melakukan proses cutting atau pemotongan. Lakukan secara perlahan dan kita potong tepat di bagian tengah di antara ruas.
Jadi jangan terlalu mepet dengan akar aktif, karena untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi pembusukan pada pangkal batangnya sehingga tidak sampai merembet pada akar-akar aktifnya. Untuk Pilomelanocrysum lumayan mudah karena untuk jarak di antara ruas atau antar notnya lumayan panjang, sehingga bisa kita lakukan pemotongan tepat di tengah batang di antara ruas. Kita akan potong menjadi 3 bagian untuk Pilomelanocrysum. Jadi ada bagian pangkal atau bagian bawah, ada bagian tengah yang berisi 1 daun pancing, dan bagian pucuk yang berisi 3 daun aktif. Ini adalah bagian bawah dari Pilomexicanum. Di sini kita sisakan 3 ruas ya sobat. Ada 3 daun pancing agar nantinya untuk pertumbuhan tunasnya juga bisa tumbuh dengan cepat. Sedangkan ini adalah bagian pucuk hasil cangkok kita. Setelah ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan dengan air yang bersih. Untuk Pilomelanocrysum sudah kita potong lagi ya guys. Ini bagian pangkal bawahnya. Ini adalah potongan baru. Bagian tengah dengan 1 daun pancing, dan satunya lagi bagian pucuk dengan 3 daun aktif yang akarnya sudah lumayan banyak. Langkah keempat, di sini kita akan memberikan atau mengoleskan antiseptik. Biasanya teman-teman ada yang menggunakan fungisida ataupun bisa menggunakan betadine. Kita oleskan pada bagian batang yang terluka setelah kita potong, dengan tujuan untuk mensterilkan atau mematikan jamur-jamur ataupun bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan pada bagian batang yang terluka. Kita oleskan secara merata. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 5 menit agar dapat meresap. Untuk selanjutnya bisa langsung kita tanam. Ini adalah hasil cutting atau pemotongan yang sudah kita lakukan penanaman ya sobat. Di sini untuk Pilomelanocrysum kita sudah mendapatkan 2 plant baru, sehingga totalnya ada 3 plant, yakni bagian pangkal, bagian tengah dengan 1 daun pancing, dan bagian pucuk. Sedangkan untuk Pilomexicanum kita hanya mendapatkan 1 plant baru ya sobat. Jadi totalnya ada 2 plant, yakni bagian pucuk dan bagian pangkal. Bagaimana sobat? Mudah bukan melakukan perpanjangan philodendron dengan metode cangkok? Jadi salah satu kelebihan utama dari perbanyakan tanaman menggunakan metode cangkok, yakni tanaman hasil cangkok atau hasil cutting tidak akan stres ketika kita lakukan pemindahan atau pemotongan, dikarenakan untuk akar-akar aktifnya sudah terlebih dahulu terbentuk melalui proses cangkok. Mudah bukan? Selamat mencoba dan insya Allah 100% berhasil. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.